Setiap negara pasti melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakatnya, sekalipun negara tersebut sudah merupakan negara maju. Banyak faktor yang diperlukan untuk melakukan pembangunan ekonomi, antara lain sumber daya alam, modal, teknologi, dan tenaga ahli. Dalam melakukan pembangunan ekonomi, suatu negara tidak terlepas dari kerjasama dengan negara lain. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan negara maju yang sudah mempunyai teknologi modern. Kerjasama ekonomi tersebut harus saling menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Achievers, jumpa lagi dengan saya, Sersahala Freddy Simanjuntak, dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat dengan tema Kerjasama Ekonomi Internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Negara-negara yang melakukan kerjasama ekonomi internasional yang terlibat karena beberapa faktor. Yang pertama, terbatasnya kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis, sosial ekonomi, dan ilmu pengetahuan masing-masing negara. Yang ketiga, perbedaan faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Achievers, kita perlu mengetahui manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam negeri. Maksudnya, tiap negara tidak mungkin mampu menghasilkan seluruh barang dan jasa yang diperlukan masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara lain untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan kerjasama ekonomi dengan negara lain, suatu negara dapat memperoleh faktor-faktor produksi yang tidak dimiliki di dalam negeri. Misalnya, negara yang belum maju dapat memperoleh teknologi canggih dari negara maju, dan negara maju dapat memperoleh bahan mentah untuk industri dari negara yang belum maju. Kedua negara tersebut akhirnya bisa melakukan produksi secara lebih efisien dan dapat meningkatkan produktivitasnya. Yang ketiga adalah memperluas lapangan kerja. Kerjasama ekonomi internasional mempermudah suatu negara untuk memanfaatkan potensi ekonomi yang sebelumnya masih terbelengkalai. Pemanfaatan potensi ini dapat meningkatkan kegiatan investasi suatu negara dan dapat memperluas lapangan kerja. Selanjutnya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kerjasama ekonomi dengan negara lain dapat memperluas pasar di luar negeri. Hal ini dapat menggairahkan produksi di dalam negeri untuk komoditas ekspor. Meningkatnya aktivitas produksi tersebut dapat meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang terakhir adalah memperkuat persahabatan. Kerjasama ekonomi internasional dilakukan oleh negara-negara yang mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Adanya kesadaran penting kerjasama ekonomi tersebut membuat suatu negara tidak lagi hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga empati terhadap kepentingan negara sahabatnya. Hal ini dapat memupuk persahabatan bangsa-bangsa. Achievers, kita perlu mengetahui bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Bentuk kerjasama ekonomi internasional dibagi atas 3. Yang pertama, menurut bidangnya. Yang kedua, berdasarkan pesertanya. Yang ketiga, menurut letak geografisnya. Kita mulai dengan yang pertama, kerjasama ekonomi internasional menurut bidangnya. Dibagi atas, kerjasama di bidang keuangan. Negara-negara yang sedang berkembang sangat memerlukan modal untuk melakukan pembangunan. Kebutuhan modal dapat ditutup dengan meminjam modal dari negara yang sudah maju. Contohnya, kerjasama dalam bidang keuangan melalui IMF, Bank Dunia, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerjasama bidang perburuhan. Untuk melindungi hak dan kewajiban pekerja di setiap negara, dibentuklah organisasi perburuhan yaitu International Labour Organization atau ILO. Yang ketiga adalah kerjasama di bidang produksi. Untuk menjaga stabilitas harga, mutu barang,
pembatasan jumlah produksi, perlindungan hukum, pemasaran, dan persaingan dibentuklah kerjasama oleh negara-negara produsen tertentu. Misalnya adalah Organisasi Penghasil Minyak Dunia atau yang disebut sebagai OPEC. Dan yang keempat, kerjasama di bidang perdagangan dan tarif. Kerjasama dalam bidang ini mengatur tentang pengadaan, pajak ekspor, tarif, bea masuk, dan lain-lain. Bentuk kerjasama tersebut seperti World Trade Organization atau WTO. Kerjasama yang kedua adalah kerjasama ekonomi berdasarkan negara pesertanya. Dikelompokkan menjadi yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh dua negara. Misalnya Indonesia dengan Korea Selatan, Indonesia dengan Australia, Belanda dengan Jerman, dan lain sebagainya. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan antara 3 negara atau lebih. Contohnya, kerjasama antara Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan Inggris. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi internasional menurut letak geografisnya. Di bagian atas, kerjasama ekonomi regional. Merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang tergabung dalam satu kawasan tertentu, misalnya ASEAN dan APEC. Kemudian, kerjasama ekonomi antar regional merupakan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan yang lain. Misalnya kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan masyarakat ekonomi Eropa. Dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi internasional. Merupakan kerjasama ekonomi yang melibatkan negara-negara di dunia tanpa dibatasi oleh daerah-daerah atau region-region tertentu. Misalnya, Bank Dunia, UNDP, ILO, dan lain sebagainya. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang pengertian, manfaat, dan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Untuk lebih jelasnya, silakan membaca buku Lensa Kegiatan Ekonomi kelas 11 di halaman 179 sampai halaman 181. Sampai bertemu minggu depan, dan saya ucapkan terima kasih.